Nah, kalau tas 2-nya kan banyak penjelasannya. Spesies binatang mulai terancam punah karena aktivitas manusia di darat dan di laut. Apa sebabnya dan apa solusinya? Jadi soal ini bertanya ke kita, maka jawablah. Maka jawabannya, ya menurut saya penyebabnya adalah aktivitas industri. Sedangkan solusinya terletak pada berbagai kebijakan pemerintah. Nah, jawablah seperti itu. Jangan balik bertanya ya. Jangan bertanya ulang atau bertanya ke diri sendiri. Ini kan bertanya ke diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah ini? Jangan. Jadi jangan menggunakan kalimat tanya. Oke. Yang tanda kuning ini bahasa Indonesianya betul, tapi bahasa Inggrisnya berantakan. Jauh bedanya ya. Dapat itu kan can, menyebabkan itu cause, kepunahan, extinction, beberapa spesies, beberapa itu some, spesies hewan tuh animal spesiesnya. Padahal urutannya sama loh bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, bedakan jauh kan bedanya dengan yang ini become extinct due the animal species itu jauh. Kalau begini, ini artinya bisa kebalik loh. Kalau diterjemahin, ada banyak aktivitas manusia di darat dan di laut menjadi punah. Loh, yang punah malah manusianya, bukan hewannya. Jadinya kebalik gara-gara salah gramatikal. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Oh, enggak, ini tadi ya. Kalau versi saya apa? I believe, saya percaya bahwa deforestation dan overfishing, penggundulan hutan dan penangkapan ikan yang over ya besar-besaran bertanggung jawab atas masalah ini. Dan solusinya lies itu terletak pada peraturan pemerintah yang strict, yang ketat. Kenapa saya jawab begini? Karena saya melihat badinya. Jadi yang dibahas di badi itu kan hutannya rusak sama nanti nelayan pakai pukat harimau sama bom. Nah, itu dimasukkan ke sini jawabannya di introduction. Tidak perlu menggunakan kalimat panjang, cukup diambil keywordnya, deforestation sama overfishing. Begitu cara menjawab soal ya di awal. Saya baca bahasa Indonesianya sekilas, sudah betul. Tinggal kata-kata yang dipilih aja kadang kurang tepat dan satu pengulangan, dua kata-kata kurang tepat, tiga gramatikal. Udah tiga ini yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Many tidak perlu the, many animal species, can extinct ini murni salah gramatikal, harusnya can be. Kok begitu? Jadi setiap bertemu kata sifat, maka kita menggunakan be, can be extinct. Misalnya saya nggak pakai extinct, saya menggunakan kata sifat besar, big, sama, can be big, can be harmful, bisa berbahaya. Pokoknya setiap menggunakan kata sifat di kamus pakai can be. Karena ekosistemnya bahasa Indonesianya rusak gitu ya. Terganggu. Oh ya, terganggu. Kata itu kan pasif dalam bahasa Indonesia. Ya. Terganggu, terputus, ter ter apa namanya?
Ya, ter atau di itu pasif. Nah, kalau ketika menulis pasif, jangan lupa is MR. Ah, Kalau cari misalnya di Google Translate, memang kadang hilang is MR-nya. Nah, tapi diingat lagi, kalau menulis ter atau di menggunakan is MR. Jadi kalau mau pakai disturbed, harusnya is disturbed gitu ya. hmm. Oke, nah ini punya saya kan pakai is disturbed, terganggu. Ini salah gramatikal ketika gini, banyak spesies binatang itu punah karena ekosistem itu kan tempat mereka hidup. Hmm. Nah, kan sama dengan place. Hmm. Jadi mengulang. Makanya akhirnya dua baris ini saya jadiin satu. Apa bahasa Inggrisnya? Karena ekosistem mereka sebagai sumber makanan dan tempat untuk breed berkembang biak is disturbed, terganggu. Ini saya nangkep nih maksudnya even out itu bahkan out, rusak gitu ya. Jadi saya ganti dengan hilang. Jadi ekosistemnya terganggu bahkan hilang. The forest is their food source. Ini juga mengulang. Food source place damage-nya kan mengulang ya. Jadi dibuang. Causet itu menyebabkan. Coba artinya lu beda. Hutan merupakan sumber makanan mereka dan tempat hidup mereka rusak menyebabkan manusia membakar hutan. Loh, kok malah hutan menyebabkan manusia membakar hutan? Jadi salah vocabnya fatal. Harusnya bagaimana? Oh enggak, pengulangan aja. Karena, kalau karena itu because, bukan cause ya. Because karena manusia membakar hutan. Defoliation, penebangan besar-besaran itu sama ini artinya, jadi ini dibuang. Ini diulang lagi. Jadi saya ringkas. Hanya mengatakan contohnya. Jadi forest burning, defoliation untuk keperluan industri, contohnya membuat paper, papan, bla 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 bla. Nah, jadi begitu. Ini saya seperti nyortir ya, yang harusnya 4 jadi 2 baris, yang harusnya 5 menjadi 3 baris. So is happen, tadi saya bilang kalau sudah menulis verb 1, verb 2, tidak boleh ada kata is. Atau happen-nya aja yang dihapus. So is in the sea, gitu aja cukup. Begitu juga dengan di laut, pasti yang mancing itu banyak. Jadi fisherman-nya harus pakai E. Kalau fisherman pakai A itu satu orang, kalau Oh pakai iya. E itu banyak. Kalau sudah Ah, kalau sudah menulis verb 1 tidak boleh is MR. Jadi seharusnya fisherman use. use. Hmm. Pukat harimau itu ada bahasa Inggrisnya namanya trolls. Oh, terus. Pukat harimau ya trolls. Terus yang saya lupa dari tas satu kemarin itu ini gaya bahasa Bapak itu kayak mau menulis esai tentang Indonesia. Bukan ya Pak ya, tapi kalau mau pakai pukat harimau itu berarti sebutkan dulu ini di Indonesia. Misalnya begini, so is in the sea. Fishermen di banyak negara seperti Indonesia. Nah, jadi tulislah Indonesia kalau memang ini hanya ada di Indonesia. Karena IELTS itu bukan tes untuk satu negara. IELTS itu bukan tes untuk Indonesia, tapi tes biasa, bahasa biasa. Tuh. In Indonesia, for example, contohnya para nelayannya menggunakan trowels. Hmm.
yang ini bukan what tapi which yang memiliki jaring yang kecil. Kadang-kadang itu pakai s, sometimes. Yang kadang-kadang ini udah betul telur-telurnya ikut tertangkap. Kenapa tadi pakai which? Pakai s, Yang sometimes. what's-nya diganti which? Itu gimana ya menjelaskannya? Jadi yang itu bisa what, bisa which. Ya. Tapi jika sebelum kata yang ada kata benda, kan ini kata benda, noun. Nah, kita pakainya which. Kalau what kapan? Kalau what itu berdiri sendiri. Jadi ininya hilang. Noun di depannya hilang. Contoh, yang para nelayan gunakan. Yang para nelayan gunakan adalah pukat harimau. Nah, kan tiba-tiba aja yang. Gitu kan. Beda dengan begini, alat yang para nelayan gunakan adalah pukat harimau. Sama-sama yangnya, tapi kalau sebelum kata yang ada kata benda, kita menggunakan which. Tapi jika tidak ada kata benda sebelum yang, berarti kita pakai what. Padahal hanya beda alat ya, tapi itu aturannya begitu. Nah, karena ini ada kata pukat harimau, berarti saya harus menggunakan which. Which harus diawali noun atau kata benda. Jika berdiri sendiri, kita menggunakan what. Sometimes fishermen pakai they cukup use bomb to get the fishes in the sea caused by any fishes bla bla bla. Salah gram ini diulang. Kadang-kadang nelayan tuh menggunakan bom untuk menangkap ikan. Ya memang kan dari atas kita sedang membicarakan menangkap ikan. Jadi menangkap ikannya tidak perlu diulang. Cukup menggunakan bom. Jadi kadang-kadang nelayan menggunakan bom seperti itu. Yang menyebabkan ikan besar dan kecil mati. Itu sama dengan yang membunuh ikan besar dan kecil. Itu begitu. Jadi makanya saya menggunakan apa? Kill ya. Yang membunuh ikan-ikan kecil. Ya. Udah, seperti itu. Salah gramatikal. Akhirnya nanti terlalu banyak kata kerja. Small fishes and damage coral reef. Ya. Terus and coral reef tuh. Jadi saya saya bagi dua ya. Membunuh ikan dan merusak karang. Masa karangnya mati? Ya iya sih benar juga karangnya mati ya. Saya ganti vocab aja. Even though ini pasti karena buka kamus. Padahal di kamus itu even though ya. Kok salah? Karena kalau gimana menjelaskannya? Kata padahal itu artinya bisa banyak. Kalau di sini padahal itu maksudnya ya padahal. Atau begini deh, kalau menggunakan even though tidak boleh pakai titik di sini. Karena even though itu fungsinya adalah menyambungkan dua kalimat. Kalau pakai titik berarti nggak ada yang disambungkan.
Hmm. Atau even though tanpa titik ya. Kalau nggak mau mengganti in fact ya udah even though, tapi tidak boleh pakai titik. Kalau pakai titik itu sama salahnya dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh mengatakan titik. Walaupun saya makan titik. Loh, apa tuh tiba-tiba titik walaupun saya makan titik? Kan tugasnya walaupun itu menggabungkan dua ya. Hmm. Misalnya, saya tetap lapar walaupun saya sudah makan. Nah, jadi tidak boleh titik. Meskipun atau padahal kita tahu coral reef adalah sumber makanan untuk atau bagi mereka. Ini betul. Jadi kalimat yang tidak salahnya coba Pak diperhatikan. Ini kalimatnya tidak salah ketika menulis kalimatnya sederhana. Jadi satu subjek dan satu verb. Misalnya begini ya, fisherman menggunakan bom. Titik, coral reef adalah sumber makanan. Itu betul. Tapi kalau udah disambung jadi panjang, pasti salah. Hmm. Verbnya salah. Ada forget-nya salah, cause-nya salah, ardent-nya, pokoknya kalau panjang itu salah. Berarti kalau mau memperbaiki pelan-pelan, cobalah di tulisan berikutnya menulis kalimat pendek-pendek, walaupun bahasa Indonesianya panjang. Ini kan panjang. Jadi menerjemahkan bahasa Inggrisnya nanti kayak dipecah-pecah. Kayak gini kan, banyak spesies hewan bisa punah antara lain dikarenakan. Nah, ketika sudah menulis dua kata kerja, itu pasti berpotensi salah kalau Bapak. Nah, maka solusinya coba nulisnya sampai sini. Banyak spesies hewan bisa punah. Terus ini diganti karena ekosistem mereka terganggu. Sumber makanan mereka terkikis. Selesai. Atau tempat tinggal mereka habis. Nah, jadi solusinya begitu. Menulisnya kalimat pendek dan dipastikan ada subjek dan ada kata kerja. Ya aneh tulisannya, tapi kan betul. Daripada panjang-panjang terus nanti separuhnya salah. Jadi, menurut saya begitu solusinya. Ya, nanti saya coba. Iya, bahasa Indonesianya biarkan aja, Pak. Ya, oh gitu. Iya, karena bahasa Indonesianya betul dan Bapak bilang kan kalau terbantu ketika nulis bahasa Indonesianya dulu. Nggak apa-apa. Nah, ini kan contohnya many ways government many ways kurang ini ya. Banyak cara pemerintah mencegah kerusakan. Tuh, bahasa Indonesianya betul. Tapi kesulitan aja membahasa Inggris kan. Eh, oh ya, kalau sudah menulis kata kerja, tidak perlu menulis ismr ya. Nah, tapi kan nggak saya coret kalimatnya. Jadi kalau menulis subjek dan satu verb itu kemungkinan betulnya lebih besar tulisan Bapak. Pemerintah membuat aturan mencegah kerusakan. Ini saya coret karena pengulangan. Tapi kalau dilihat gramatikalnya, pemerintah membuat aturan. Kan sampai situ. Mencegah kan kata kerja baru. Berhenti sampai sini. Pemerintah membuat aturan. Betul. Pemerintah government membuat aturan law untuk mencegah terjadi to prevent damage and extinct. Nah, betul Pak, kalau nulis satu kalimat pendek, satu subjek dan satu kata kerja tuh kemungkinan betul.
The rules of law in force, aturan undang-undang pemerintah diberlakukan. Kata ter atau di itu menunjukkan pasif. Ketika menulis pasif, tambahkanlah is mr. Nah, jadi tidak cukup enforced, tapi harusnya are. Are enforced, diberlakukan di darat dan di laut. Ini betul ya. Sebenarnya gramatikalnya cuma kurang is mr, tapi saya coret karena diulang-ulang aja. Diulang-ulang, padahal intinya hanya many ways, banyak cara pemerintah untuk mencegah kerusakan ekosistem hewan, such as, contohnya, enforcing, memperlakukan laws atau hukum aturan yang ketat. Itu begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 kata sebenarnya. Tapi dipanjang-panjangin jadi 2 baris. Tapi gramatikalnya salahnya tidak fatal. Sama, ini pengulangan ya kan. Ini pengulangan. Pengulangan, banyak pengulangan. Pengulangan tidak saya perbaiki karena harusnya dihapus. Jangan diulang. Udah ini aja intinya. Pemerintah seharusnya menyediakan, ini salah gramatikal, saya betulkan. Menyediakan apa? Certain itu tertentu, lands itu tanah atau lahan tertentu untuk industri. Buat apa? Maksud Bapak itu mungkin begini, untuk menanam pohonnya, terus menebangnya, lalu menanam atau reboisasi kembali. Gitu. Tapi salah, jadi salah grammar ya intinya. Ini juga diulang, jaring pukatnya diulang lagi, jangan. Kan pembacanya sudah membaca paragraf sebelumnya. Jangan diulang, cukup menggunakan selain itu, also, selain itu pemerintah seharusnya memberikan alat-alat penangkap ikan yang baik. Apa lanjutannya? Oh, saya buang. Dan memelihara terumbu karang. Kalau menurut saya sih bukan memelihara. Jadi masa yang merusak nelayannya terus yang memelihara pemerintah. Kalau menurut saya kalau mau memberi ide bukan memelihara tapi misalnya begini, pemerintah sebaiknya menyediakan alat penangkap ikan yang baik dan mengkampanyekan atau membuat program bersama berbagai organisasi LSM untuk melindungi terumbu karang. Jadi tugas pemerintah bukan langsung memelihara, tapi membuat program, memberi sosialisasi, iya sih membuat program ya, membuat program dan seterusnya. Begitu. Kurang kesimpulan. Jadi intinya apa? Bagaimana saya harus menyimpulkan? Cara mudahnya adalah tulis ulang introduction-nya tapi pakai bahasa yang lain. Masih ingat apa isi introduction-nya? Introduction-nya adalah banyak aktivitas yang menyebabkan ini, banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan. Tulis ulang, tapi jangan sama persis. Jadi begini, in conclusion, kesimpulannya adalah sangat banyak hewan-hewan yang ada di darat dan di laut berada di ambang kepunahan. Kan saya sudah berbeda. Ada kata di ambang kepunahan. Kalau ini kan punah. Nah, saya udah beda dikit. Di ambang kepunahan disebabkan oleh
disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan yang berlebihan. Tadi kan saya mengatakan deforestation. Saya ubah dikit atau begini, disebabkan oleh aktivitas industri manusia seperti menebang hutan dan mengambil ikan. Apa tuh bahasa Indonesia mengambil ikan? Menangkap ikan secara berlebihan. Jadi sama tapi beda vocab, intinya begitu. Selesai. Gitu, Pak. Hati-hati ya gramatikalnya. Ya. Jadi ada kesimpulan yang terakhir ya, harus yang saya tambahkan. Harus ada. Tidak ada aturan yang wajib begini begitu, tapi ya udah anggap saja harus, buatlah kesimpulan. Harus ada. Sudah. Oke. Mau bertanya sesuatu? Saya coba dulu yang pakai kalimat yang pendek-pendek. Ya. Nanti lihat. Bahasa Indonesianya terserah Bapak ya. Tetap Ya. seperti biasa. Nanti kalau gaya bahasa Indonesia diubah malah makin pusing. Biarkan saja bahasa Indonesia seperti biasa. Jadi, begini. Saya buka latihan berikutnya. Ini coba Bapak lihat terang enggak ya gambarnya. Kalau misalnya enggak terang, saya ganti soal. Terang aja, Ini terang aja. agriculture. Ini tahunnya kan berubah dari 2007 ke 2010. Saya besarkan dulu. Nah, kalau berubah seperti ini sama seperti soal yang pertama kemarin ya, yang besar kecil. Oh, ini besar tahun 2007 itu yang jangan mengatakan warna ya. Misalnya yang berwarna orange, abu-abu itu besar, jangan sebutkan. Residensial, ini kurang tahu membahas apa, residensial, komersial itu paling besar, sekian persen. Sementara 2010, bla 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 misalnya begitu. Yang pertama kita boleh mengatakan besar kecil, mana yang besar, mana yang kecil persentasenya. Yang kedua, karena tahunnya berubah dari 2007 ke 2010, kita tetap bisa mengatakan naik turun. Contoh, kok sama ya? Oh, yang berubah bagian kiri. Yang metal satunya 12, tahun 2010 18 berarti naik. Kita tetap bisa mengatakan persentase metal pada tahun 2007 sebesar 12%. Dan jumlah ini meningkat tipis menjadi 18% pada tahun 2010. Jadi boleh. Ada dua cara menggunakan besar kecil atau naik turun, terserah mana nanti yang dipakai. Dua-duanya boleh buat variasi. Yang penting bikinlah kalimat pendek dulu, ya pendek-pendek aja biar terbiasa menulis betul. Ingat tensesnya, tahun 2010 berarti kita menggunakan verb 2 dan was word. Writing task 2-nya tetap sama, bahasa Indonesianya silakan, bahasa Inggrisnya pendek-pendek. Meskipun semakin banyak orang membaca berita melalui internet, koran will remain, akan tetap menjadi sumber berita paling penting bagi sebagian besar orang. Ingat, tidak akan mengatakan semua orang. Paling-paling
banyak orang, sebagian besar orang, gitu ya. Hindari mengatakan semua orang. Anda setuju atau tidak? Jangan balik bertanya apakah saya setuju ya. Tapi katakanlah saya setuju. Misalnya yang paling pendek, saya setuju dengan pendapat ini karena beberapa alasan. Udah, itu aja jawabannya. I agree for some reasons, misalnya. Nanti di body satunya alasan kenapa setuju, kalau newspaper itu masih penting, kok saya kurang tulisannya, saya udah kehabisan ide, boleh misalnya di salah satu paragrafnya mengatakan yang jelek-jelek atau disagree ya. Jadi begini polanya. Misalnya belum dong, saya tanya Bapak dulu. Kalau ditanya seperti ini menurut Bapak, Bapak setuju atau enggak setuju? Atau ya separuh-separuh lah. Betul, Pak. Meskipun banyak orang membaca berita di internet, surat kabar akan banyak sangat Tetap menjadi sumber sumber penting, berita penting. tetap jadi sumber penting untuk berita pada banyak orang ya. Betul. Setuju atau tidak? Setuju Setuju. ya. Eh, Munculkah alasan sekarang bisa munculkah Pak alasan kenapa setuju? Setujunya dikarenakan memang eh, apa ada beberapa orang yang tidak bisa mengakses internet ya, Betul, atau ini mirip-mirip soal yang kemarin ya. ya bisa internet, atau ada beberapa yang belum menggunakan smartphone. Ini masih satu Ya, alasan alasan. seperti smartphone. Atau beberapa orang tua yang tidak bisa membaca jika tulisannya di ya, Kan di internet ini bukan HP loh ya. Kalau internet dikasih layar laptop yang besar, lebih besar daripada koran. Malah lebih besar loh, Pak. iya ya. Tapi biasanya memang juga pengaruh itu ya. Ya, mungkin buka laptop atau buka HP lagi dibandingkan kalau misalnya Kenapa? langsung agak ribet biasanya buka Oke. laptop. Oh ya, betul betul. Berarti apa ya? Sebagian orang, tapi ini bahasa saya nanti sementara saya tulis, nanti silakan pakai bahasa Bapak sendiri. Ya, Sebagian orang merasa ribet atau rumit ya ya. saat mengakses berita online. Kenapa? Itu barusan menjelaskan karena harus membuka laptop, mengklik ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Ada alasan lagi biar tulisannya banyak? Ini nanti harus dijelaskan. Benar. Kalau surat kabar apa ya? Mungkin mungkin lebih simpel ya untuk membaca Nah, satu berarti halaman. sama dengan yang nomor 2. Maksudnya simpel dalam membaca satu halaman.
Kalau misalkan di internet kan kita harus mengklik satu-satu untuk membuka Ya. lagi, buka lagi. Nah, berarti sama, Pak, sama yang nomor 2. Yang rumit atau ribet tadi. Rumitnya itu kan kalau yang di nomor 2 itu kan rumitnya itu kan harus membuka laptop. Iya, dan newspaper kan nggak perlu, Ya, gitu kan perlu. maksudnya. Iya sama, berarti ini masuk kalimat penjelasnya nomor 2. Ya, Jadi nanti nanti nomor 2 itu misalnya secondly ya. Yang nomor 2, sebagian orang merasa ribet mengakses berita online karena karena lalalalalala. ya. Nah, nanti ada kontranya. Sementara ketika membaca berita melalui koran, baru yang tadi disebut. Orang langsung membuka dan bisa dan cuma satu halaman. Ini masuk nomor 2. Keterangannya nomor 2. Ya, ya. Kurang satu alasannya biar tulisannya banyak. Apa alasannya? Apalagi ya, kalau misalkan surat kabar itu bisa dipilih kali ya, satu berita itu dipilih dalam kan dulu ada istilah clipping ya. Jadi Ya, gampang menyimpan dalam eh, satu bundel beberapa berita yang sama dan didokumentasikan. oke. Bukannya internet lebih mudah, Pak? Ya, Tinggal maksudnya di kalau misalkan screenshot. ada berita yang sama dari berbagai sumber gitu maksudnya. Iya, Kalau bukannya kalau sekarang kan online. kalau sekarang kan eh, kalau ada berita yang sama dan dari sumber yang berbeda itu biasanya harus dibuatkan dulu flyersnya gitu supaya dia bisa dibaca dalam satu ini Oh, dalam satu halaman. satu halaman. Iya, sebentar, sebentar. Oh punya situ ya? Oh punyanya misi yang Iya, lowbat ya? ya baterainya habis. Iya. Iya, iya. Oke, sudah. Oh ya, seperti itu. Iya, jadi maksudnya dokumentasinya lebih mudah kalau misalkan menggunakan surat Oke, kabar bagus. Dokumentasi lebih mudah. Eh, dari berbagai sumber. untuk berita dari berbagai sumber. Ya, Ini saya menunggu dalam bentuk esainya karena ada kemungkinan ya, ini ada kemungkinan kurang kuat argumennya untuk yang ketiga. Secara logika, kadang-kadang ada examiner itu yang mempermasalahkan logikanya. Misalnya begini, dokumentasi yang kertas itu lebih mudah dari berbagai sumber, kita bisa potong-potong, ditempel-tempelin. Nah, masa iya sih yang seperti itu lebih mudah daripada yang online, yang kita tinggal misalnya saya bilang tadi screenshot terus diedit, kan banyak aplikasi mengedit. Ada yang seperti itu. Masa secara logika itu lebih simpel. Jadi ya kan ini belum ditulis, silakan ditulis dan yakinkan si pembacanya kalau argumen ini kuat. Begitu. 3 saja cukup ya kalau misalnya setuju. Saya setuju 3 cukup, kecuali yang separuh-separuh. Ya saya kadang setuju sih, tapi ada beberapa hal yang saya juga nggak setuju kalau internet itu tidak terlalu penting. Nah, tapi karena milih setuju dan mungkin lebih mudah nulisnya, oke, silakan dipanjang-panjangin 3 poin ini
hindari mengulang ya. Hindari mengulang. Jadi Ini yang tidak boleh dijadiin 3 yang paragraf. ini kan yang setuju ya, yang tidak setujunya Oh, Bapak memilih setuju aja atau sama tidak setuju? enggak, maksudnya dari ada beberapa poin yang setuju bahwa eh, surat kabar itu penting. Cuma Penting. ada beberapa faktor yang menyebabkan kita jadi tidak setujunya karena mungkin internet itu lebih ini ya, lebih gampang, Hmm. nggak ribet bawa-bawa gitu. Oh, berarti separuh-separuh nanti ya. Ya, Eh, kalau internet separuh-separuh. kan Kalau kita kalau nggak perlu bawa banyak kertas lah atau apalah. Mengurangi juga penggunaan kertas gitu. oke. Oh, berarti kalau seperti itu saran saya mending 2 aja ini Pak alasan setujunya. Tapi saya nggak tahu sih ya. Kan belum jadi esainya. Ya, Biasanya sih 2 kalau seperti itu. Nah, bagian disagreenya apa? Bagian disagreenya atau misalnya kelebihan online ya. ya bisa juga. Kelebihan online apa tadi? Lebih murah. Lebih Apa mudah, tuh? lebih mudah Oh, lebih murah. ya Dalam hal apa? dalam hal me- apa ya, dalam hal mencari berbagai sumber itu gampang, berbagai sumber. Tuh kan. Jangan Kalau sampai kalau ini kontra. dokumentasi, kalau yang Apa? tadi atas ini kan berhubungan dengan dokumentasinya. Oh gitu. Nah, Ya kalau yang pokoknya bawah, jangan sampai melawan statementnya sendiri ya. ya, Yang atas dilawan sendiri. Tadi katanya lebih mudah koran, sekarang kok lebih mudah online. Jangan hati-hati memilih kata, jangan sampai terlihat kontras menentang sendiri dalam hal apa ini, Dok, dalam hal sumber. ya, jadi bisa mengakses berbagai sumber dengan satu perangkat atau Oke. dengan membawa satu perangkat. Iya, sebenarnya idenya Bapak itu bagus sih. Eh, Spesifik kalau dipancing ya. Bahasa Inggrisnya aja yang Nah, belum belum dipahami. Dua, dua. yang tidak setuju eh, Apa kelebihan online? kelebihan online bisa ini bisa dijadikan bahan untuk presentasi. Nah, koran nggak bisa. Nah, maksudnya kalau kita mau buat laporan itu bisa copy paste aja kan, ya Oke, nggak perlu diketik jadi ulang lagi. betul bisa Dan bisa lebih lebih menarik, biasanya lebih menarik tampilannya. eh, sumber informasi tulisan atau tugas ya. Ya, Beda. Nanti pasti ada begini ya. Berbeda dari koran yang tidak mungkin ya nggak pakai tidak mungkin ya. Yang tidak bisa karena karena nggak mungkin harus memotong-motong ya informasi tulisan jadi atau berhubungan dengan tugas. apa sih, sitasi ya, sitasi itu kutipan, Oke, mengutip dipresentasikan atau dikutip. ya. Kalau koran itu sih bukan nggak bisa dikutip Pak, nggak bisa dikopas tulisannya ya. Kalau Iya, koran harus ngetik lagi, bahkan dikutip. Tapi berarti itu sebenarnya masuk ke lebih mudah aja ya. itu ya, ya. Kalau yang online tadi ya itu tadi
bisa jadi tampilannya lebih menarik. Iya, tampilannya lebih menarik. Ini sebenarnya bagus. Tampilannya lebih menarik terutama untuk anak muda. Ya, ada yang Nah, biasanya kalau yang ini berupa tadi, gambar. sebagian orang merasa ribet. Nah, kita bisa menambahkan terutama untuk orang-orang yang dulu ya atau berusia lanjut Hmm. atau orang-orang yang lebih tua. Kan mereka nggak mau ribet, sukanya yang kayak dulu pakai koran. Ya. Jadi diperkecil biar tidak berlebihan. Tidak tidak lebay ya, exaggerate. Habis ini tugas selanjutnya, silakan dicoba. Oke, Mister. Ya, itu saya.